Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Garam Dunia. Dalam Matius 5 ayat 13 dituliskan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Garam dunia adalah sebuah pikiran atau ide atau hikmat Kristus untuk menjelaskan siapa kita dan bagaimana kita berperan bagi dunia jika kita mau disebut sebagai pengikut Kristus. Garam yang tawar ini menggambarkan tentang krisis identitas yang mengakibatkan kita tidak ada gunanya dalam hidup dan tidak berperan sebagaimana mestinya sebagai pengikut Kristus. Krisis identitas ini buruk dan berbahaya bagi gereja, karena 5 gereja di akhir zaman dalam kitab Wahyu adalah gereja-gereja yang kehilangan identitasnya sebagai gereja Tuhan, sehingga tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam dunia itu berbicara tentang identitas. Rasa asin adalah identitas garam yang paling menonjol. Kita perlu mengerti identitas kita sebagai gereja. Jangan sampai kita tidak memahami dan bahkan jangan sampai kita tidak menghidupi identitas kita sebagai gereja. Identitas ini yang berulang kali menjadi sasaran si iblis, supaya kita tidak lagi mengerti bahwa kita dalam dunia ini bisa memberi rasa seperti garam melalui identitas kita sebagai gereja. Dunia akan menggoda kita dengan segala kenikmatan, kenyamanan, kemudahan, supaya kita tidak lagi sibuk melayani Allah. Sejak di Eden, iblis selalu menipu manusia hingga Tuhan Yesus juga dicobai dengan tipuan lama yang sama, yaitu tentang identitas, supaya tidak lagi fokus melayani Allah. Gereja secara komunitas sedang banyak menghadapi pencobaan agar kehilangan identitas. Melalui sosial media kita dapat melihat bermacam-macam jenis gereja yang bisa saja menipu gereja yang benar, malah terjerumus karena berkiblatkan sosial media, bukan lagi berkiblatkan pada firman Tuhan. Gereja secara pribadi juga mengalami pencobaan yang sama tentang identitas. Oleh sebab itu kita harus berani menolak tipuan ini, sama seperti Tuhan Yesus yang melawan pencobaan ini dengan firman Tuhan, bahkan sampai menang. Begitu juga dengan kita harus berani menolak tipuan itu dan menolaknya dengan firman Tuhan. Kemudian garam dunia juga berbicara tentang tujuan, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu itu punya tujuan, termasuk garam punya banyak tujuan. Tetapi yang penting di sini bukan seperti apa tujuannya, tetapi memiliki tujuan itu yang utama. Karena tanpa tujuan akan gampang disalahgunakan, dirusak, bahkan tidak digunakan. Dalam firman Tuhan, garam yang kehilangan tujuannya ini adalah garam yang tawar. Garam yang tawar tidak bisa digunakan untuk apa-apa lagi. Pada zaman Tuhan Yesus, garam yang tawar selalu dibuang karena tidak ada gunanya. Lantas apa tujuan kita dalam dunia ini? Kita harus mengerti tujuan hidup kita. Selain supaya hidup ini efektif dan efisien, tujuan akan memantapkan kita melangkah dalam kehidupan sehingga kita tidak mudah dibelokkan, apalagi terjerumus dalam dosa. Tanpa tujuan hidup yang jelas dan pasti akan sangat menyesatkan kita. Karena semua tawaran akan menjadi tawaran yang baik, termasuk tawaran menjadi garam yang tawar. Dan yang terakhir, garam berbicara tentang nilai. Garam memiliki rasa asin yang abadi. Rasa asin itu akan hilang jika garam terkontaminasi oleh zat yang lain. Artinya garam itu harus benar-benar murni, ciptaan dari Tuhan, jangan dikotori oleh apapun yang dapat merusak nilainya. Garam yang punya rasa asin punya nilai jual, sedangkan garam yang tawar tidak punya nilai sama sekali sehingga hanya diinjak orang atau tidak ada gunanya. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita punya nilai dan dikembalikan ke rancangan semula atau rancangan yang asli. Seperti barang yang asli selalu
memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang palsu. Begitu juga dengan kita. Kita telah mengalami penebusan dengan darah yang mahal, dan itu menjadikan kita punya nilai dan dikembalikan ke aslinya atau dikembalikan ke rancangannya yang semula. Ketika kita mengimani bahwa kita adalah garam yang punya nilai, kita akan menjadi orang penting dan berdampak yang tidak perlu promosi dari siapapun. Garam yang punya nilai adalah garam yang menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah, bukan malah merusak kerajaan Allah. Nilai dari garam yang lain adalah kekekalan. Dalam Bilangan 18 ayat 19 disebutkan tentang perjanjian garam. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci tentang perjanjian garam ini, namun kita dapat menarik kesimpulan dari bagian-bagian firman Tuhan seperti dalam Imamat 2 ayat 13. Di situ dijelaskan bahwa persembahan kepada Tuhan harus diberi garam sebagai pengawet persembahan. Tuhan Yesus juga menyebut murid-murid sebagai garam dunia, bukan sebagai kata-kata biasa saja, tetapi kata-kata yang penuh kuasa, karena terjamin perjanjian kekal bahwa kita adalah milik Tuhan yang kekal dan dipakai sebagai alatnya yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada orang suka hanya makan garam, tetapi orang akan suka makanan yang digarami. Kita adalah garam dunia. Orang akan menikmati dunia karena ada kita yang membuat dunia ini seperti kerajaan surga. Menjadi garam itu tidak butuh dipromosikan, karena garam itu kebutuhan utama. Pastikan kita berhasil menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita. Pastikan kita menjadi orang-orang yang berguna, berdampak, dan juga rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.